Oke, ini siswanya lagi istirahat guys. Lagi istirahat setelah tes materi gitu. Jadi kalau siswanya ini sekitar ya 100 atau 104 orang gitu jumlahnya. Jadi yang namanya siswa itu yang sabuk hijau guys, yang duduk ini. Ini lagi istirahat. Nah, kalian lihat. Hati-hatilah, ada hantu di sini. Ini siswa-siswanya dan ini Mas gantengnya. Mana Mas Slamet tadi? Mas Slamet tadi mana? Mas Slamet. Kesana tadi. Oh. Subscribe. Paham, yang nyaring kedengar masalah. Nah, sepepian ada juga nih. Tuh guys, inilah nampak wajah-wajah siswanya yang sedang berjuang guys. Semangat aja kalau bertahan. Rugi kada kalau lu cewek, kada semangat. Dari mana aja nih? Paring tali. Bokor. Ya, yang lain. Tapura. Di mana? Di mana? Nah, ini acaranya itu tes kenaikan sabuk dari hijau ke putih guys. Itu cabang Banjar. Jadi ini siswa dari cabang Banjar yang sudah sabuk hijau. Jadi kenaikan sabuk putih itu beda dengan mori guys. Kalau sabuk putih itu ya seperti bentuk sabuk seperti ini, ada jahitannya. Kalau mori itu sekedar kain mori, kain kaci. Nah, seperti mas-masnya itu. Beda lah. Jadi ya mereka ini sudah pertengahan jalan, anggap aja sudah 70%. 70% dari mendekati tingkat warga. Kalau warga itu seperti kakak pelatihnya guys. Dia semoga semuanya semangat lah latihan. Rugi kada semangat, rugi. Rugi kada semangat. Kada uyuh juga panas kada. Nah, nyamannya. Uyuh tes di tempat boneka masing-masing lo. Siang rajin, panas. Ini nyaman lagi. Materian sudah. Oke lah, nanti kita sambung lagi di konten gue selanjutnya di part 2 atau part 3, gue gak tahu sih. Nanti kita lihat aja ya. Oke, tetap di Wildan aja. Oke guys. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, acaranya udah selesai. Tapi gue ya balik duluan lah. Yang lain masih baris. Mungkin ada sepatah dua patah yang mau disampaikan maksudnya. Mau sampaikan yang lain gitu. Dulur-dulur yang sepuh atau senior. Tapi gue kayaknya balik duluan sih. Takutnya hujan nanti. Ya susah. Ya berhubung acaranya juga selesai. Jadi ya gak apa-apa lah ya. Oke guys, acara udah selesai sih. Jadi gue kayaknya langsung balik. Ya paling kita ngonten reading santai di jalan lah ya. Gerah juga nih, panas. Sebenarnya cuacanya sih mendung, tapi gue ngerasa gerah kayak gitu, panas. Gak tahu juga sih. Jadi ya gue jalan dulu lah ya. Oke guys, seperti yang kalian lihat itu tadi ya pelatih sama siswanya lagi baris sih. Mungkin kayak ada sedikit gerakan yang mau disamakan mungkin. Gue gak tahu juga sih. Atau mendengarkan pesan-pesan dari yang tua-tuanya atau yang sepuh-sepuhnya kayak gitu. Tapi gue ya balik duluan lah ya. Berhubung ya acaranya juga sudah selesai. Gue takutnya hujan.
soalnya udah mendung banget gitu. Ya kita sambung di jalan lagi seperti itu. Ya acaranya sih asik, rame sih. Dan banyak banget mbak-mbak cantik atau ya mbak-mbak gemes gitu. Iya. Ya seperti kayak yang kalian lihat di konten gua, mbak-mbak gemes. Jadi buat ya kalian yang nggak nonton konten gue nyatakan rugi. Iyalah rugi. Karena di sana di konten gue itu nanti banyak ya kayak IG mbak-mbak cantik kayak gitu sih. Jarang kan? Gue tuh jarang ngajak ngobrol cewek-cewek cantik atau mbak-mbak gemes kayak gitu. Dan pada hari ini gue udah dapet dan IG-nya pun udah ada. Jadi buat kalian silahkan tonton konten gue kalau kalian mau dapet follow atau kalian mau berteman di Instagram sama mbak-mbak cantiknya itu. Asli cantik guys. Pengantin guys, pengantin yang kemarin yang gue tampil dadakan. Nah itu mbak sama masnya, dia juga balik ya karena acaranya emang udah selesai. Gue bakal ambil jalan mana ya? Jalan situ pasti becek. Ya gue jalan atas aja deh. Biar gak becek gitu. Di sana pasti becek sih. Karena tadi malam hujan lebat banget. Jadi gue bakal ambil jalan memutar. Ya agak jauh dikit ya gak apa-apa lah ya. Sekalian nambahin durasi konten. Ya kan. Tapi hari ini sebenarnya acaranya kurang sih, kurang lengkap. Kalau dulu tuh lagi zaman gua, acaranya tuh ada tes mental. Tes mental itu ya dibentak-bentak, walaupun kita benar tetap dibentak. Apakah pendirian kita tetap kokoh atau enggak, seperti itu. Terus tes fisik ya kayak kuda-kuda apa, ditendang, dipukul, tes fisik lah. Udah kuat gak dia, udah bisa gak ngatur napas, tahan tenaga di bagian mana kayak gitu kan. Ya ada lah. Tapi sekarang ya alasannya sih karena COVID, daya tahan tubuh seperti itu sih, jadi ditiadakan. Mungkin diserahkan di ranting masing-masing. Kalau untuk kayak tes mental, tes fisik itu katanya diserahkan di ranting masing-masing guys. Jadi untuk latihan gabungan ini diadakan untuk tes senam dan jurus dan materi-materi yang sudah dapat di latihan guys. Itu aja sih. Sama sparring. Kalau sparring itu kan ya wajib, namanya silat. Kalau latihan pencak silat gak pernah dilatih sparring, mana bisa dia mengaplikasikan teknik-teknik yang sudah diberi pelatih kalau gak ada ya latihan sparring kayak gitu. Gak bakal bisa, pasti kaku. Makanya selalu diadakan sparring di latihan masing-masing maupun latihan gabungan guys. Tapi pastinya ya mengikuti peraturan, karena sparringnya itu kan ada wasit, bukan yang langsung diadu aja kayak ngadu ayam aja. Enggak, semuanya ada wasit, berdoa, sasaran-sasarannya juga dikasih tahu, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak, kan seperti itu. Jadi ya aman lah. Kecuali tetapi kalau dia nahan napasnya salah, misalkan ada
musuh sparringnya nendang perut, terus dia gak ada nyimpen napas gitu. Pas karena tendang di perut ya langsung KO, langsung gak bisa napas, sesak napas, karena dia ya itulah mungkin jarang sparring atau kurangnya daya tangkap dia pas di latihan. Kalau di sini tahan napas di sini biar kuat, biar gak jatuh. Ya seperti itu, kebanyakannya sih seperti itu. Atau memang musuhnya itu memang cepat, gak sempat narik napas, dia udah kena masuk tendangan maupun pukulan. Itu kebanyakan yang pingsan, gak bisa napas, sesak napas dan lain-lain. Jadi itulah yang kita latih guys. Seandainya musuh nyerang ke perut atau dada, seandainya kita gak sempat lagi nangkis atau menangkap, setidaknya tuh kita sempat mengatur napas, nahan napas di perut, dada. Jadi tidak akan terjadi yang fatal bagi diri kita. Kalau kita kena fatal ya langsung KO. Kalau kita bisa menahan napas, mengatur itu semua, ya insya Allah gak bakal apa-apa, gak bakal terjadi apa-apa. Soalnya gua juga kayak gitu. Gua kan juga dulu siswa, gua juga dulu latihan kayak gitu selama 3 tahun. Gua juga latihan silat kayak gitu, ditendang, dicaci maki, semuanya lah udah ngalamin lah. Jadi ya agak kaget lagi lihat yang latihan kayak gimana gitu, soalnya udah mengalami seperti itu. Acara apa ya? Oh, kayaknya pelaksanaan acara Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, semoga semuanya mendapat berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lihat jam, udah jam 3 tepat. Udah jam 3 tepat guys. Cukup sore ya. Kalau gua tadi berangkat sekitar jam 10 ya. Sekarang jam 3. Nah, kira-kira udah ada berapa jam gua di sana? Lumayan lah ya. Kalau Mas Ihin tadi dia balik duluan, kayaknya ada keperluan lain gitu. Jadi gua ya balik sendiri lah. Gak apa-apa lah, santuy gitu kan. Dan gua sampai sekarang masih deg-degan hati gua. Pertama kali gua ngajak ngobrol cewek gitu, ngontenin cewek gitu. Pertama kali. What the fuck? Dan juga gua gak kenal sama sekali, gak pernah kenal. Jadi ya gimana ya perasaannya? Gugup lah, pasti ada gugup. Tapi ya namanya laki-laki kan harus berani, kan seperti itu. Tunjukkan jiwa lakimu. Akai. Tapi bukan dalam artian playboy atau apa ya. Ini kan ngajak ngobrol, konteksnya tuh ngajak ngobrol. Apalagi kan sedulur juga, sesama organisasi guys, sesama organisasi PSHT. Jadi gak apa-apa lah. Itu juga ya keluarga juga, keluarga sedulur PSHT. Jadi gua gak malu-malu amat, soalnya kami juga ya satu organisasi, satu kegiatan, satu persamaan, dan terikat dalam ikatan persaudaraan di pencak silat guys. Jadi ya gak takut-takut amat gitu, gak malu-malu amat gitu. Dan sebenarnya itu bener deh, gue jujur baru pertama kali gue ngajak ngobrol, apalagi nanya-nanya kayak gitu sama orang yang gak kenal sama sekali. Asli. Ya untuk kalian guys, untuk konten. Siapa tahu kalian mau nambah followers, iya gak? Jadi ya lumayan lah. Lumayan lah ya.
kita balik dulu dan istirahat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi Habib Abdurrahman bin Husain As-Sargaf, khususan ila ruhi Syarif Andarmaya bin Abdurrahman bin Husain As-Sargaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu kebiasaan yang guru gua ajarkan guys. Kalau lewat di makam atau kuburan waliullah, kalau kita gak mampir gitu kan ziarah, setidaknya kita ngirimin Al-Fatihah, ditawassulin gitu. Kita bertawassul dan kirimkan Al-Fatihah dalam harapan juga kita mendapat rahmat, kita mendapat syafaat dari beliau, dari sang wali guys. Seperti itu. Atau kalau lewat di depan kuburan atau apa, biasanya kan kita harus mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang pendeknya, yang panjangnya kan ada juga, tapi gak apa-apa, yang pendeknya aja gak apa-apa. Kalau gua biasanya gua tambahin sih, Assalamualaikum ya ahlal kubur ya waliullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu gua hadiahkan kepada yang sudah meninggal semua guys, kepada yang ada di kubur itu. Karena kita manusia berakal, berilmu, sekolah, kita harus tahu tata cara. Walaupun kita gak mampir, kita ya ngirimin Al-Fatihah setidaknya kan, kurang lebihnya, sekurang-kurangnya setidaknya tuh sholawat lah kita kirimkan. Karena gue juga pernah dengar cerita ada seorang manusia lewat di atas kuburan. Dia tuh ngelewatin kuburan gitu, ada manusia. Terus yang di dalam kubur ini dia nanya, siapa yang lewat katanya. Kurang lebih seperti itulah ya ceritanya ya. Siapa yang lewat katanya ditanya. Terus dia menjawab, hewan yang lewat katanya, binatang yang lewat katanya. Kenapa? Kita tuh disamain mereka binatang. Kenapa? Karena kita tidak mengucap salam. Bukan nggak disamakan dengan manusia gitu. Kalau manusia kan itu ada adab, ada ilmu, ada sopan santun, tata krama. Kalau lewat di kuburan, bahwasanya kita harus meyakini yang dalam kubur itu mereka hidup guys. Jadi mereka tahu. Jadi kalau kita lewat gak mengucap salam, mereka tuh bilangnya itu hewan yang lewat gitu, itu binatang yang lewat. Seperti itu, disamakan dengan binatang. Emang kita mau disamakan sama binatang, sama hewan? Enggak kan? Makanya kalau kita lewat di kuburan, depan kuburan, banyak kayak sedikit kayak kuburan, ya setidaknya tuh Assalamualaikum ya ahlul kubur, memberi salam kepada ahli kubur. Jadi yang di atas itu kayak ya mendoakan kita juga, seperti itu. Apalagi kita kirimkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bahwasanya gua tuh pernah dengar juga dari guru, kalau kita menghadiahkan satu sholawat kepada yang ada di dalam kubur itu, maka yang di dalam kubur itu secara apa ya namanya, langsung gitu, langsung hukumannya tuh dihentikan berkat sholawat. Dia tuh langsung dibebaskan dari hukuman. Nah seperti itu, berkat sholawat yang kita hadiahkan, berkat baginda Rasulullah. Jadi kita hadiahkan sholawat ke dalam kubur, ke bagi ahlul kubur, ahli kubur, kita hadiahkan. Insya Allah dan yakinilah, gue pernah dengar dari guru gue, maka yang di dalam kubur itu akan diampuni saat itu juga, gak disiksa karena kiriman, karena lafal sholawat itu guys. Bukan karena kitanya, tapi karena baginda Nabi Muhammadnya. Kalau kitanya apa? Karena sholawat yang kita ucapkan guys. Nah kalau kayak gitu kan, dalam harapan kita berharap
kita nanti kelak juga akan diampuni Allah Subhanahu wa taala berkat sholawat, guys. Insya Allah perbuatan baik itu pasti akan dibalas dengan baik juga. Tinggal waktunya aja kapan dan di mana. Jadi yakin gak yakin, kalau gua sih harus yakin. Gak mungkin guru-guru yang ada di Kalimantan ini, Banjar, Martapura itu dusta, gak mungkin. Semuanya gak pendusta, amanah. Jadi gua ngikut mereka lah. Siapa lagi yang diikut kalau bukan guru-guru kita yang di sini, ya kan? Dan juga kewalian mereka itu udah nampak, guys. Ya gak usah gue ceritain juga, kalian juga pasti sudah tahu semua kewalian beliau, karamat-karamat beliau. Semuanya berkaramat. Gak mungkin orang yang mempunyai karamah atau karamat dusta, gak mungkin kan? Semua itu waliullah. Ya bentar lagi gua juga udah nyampe sih. Capek juga walaupun gua gak ngapa-ngapain. Ini namanya sebagai tamu aja sih. Gua juga gak pengen jadi panitia. Jadi panitia ya udah cukup lah. Gue itu ya udah cukup lah. Sudah pernah juga jadi panitia, ini pengurus ini, pengurus ini. Jadi biarlah yang lain gitu kan, yang muda-muda mereka berkreasi lagi, biarlah. Kalau gue nikmatin gini aja, datang balik ya kayak gitulah. Ini biasanya teman-teman gua banyak di jembatan kayak gini. Tapi entah kenapa ini kosong. Oke guys, gue udah nyampe. Nanti kita sambung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.